Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 221, Lidah Perak. Saat fajar menyingsing, seberkas sinar matahari kemasan menerobos kegelapan malam dan menyinari bumi. Di bawah cahaya senja, kota Kaisar Yu yang megah tampak lebih indah. Banyak orang di kota itu terbangun karena banyak yang tidak tidur nyenyak pada malam sebelumnya. Warga sipil di kota itu menghabiskan malam dalam ketakutan, karena takut jika keluarga Bai dan keluarga Yu bertarung, merekalah yang akan menderita. Lihat ke arah timur gelombang. Akhirnya mereka sampai. Orang-orang berbincang dengan lantang, memeriahkan pagi kota Kaisar Yu. Banyak orang keluar rumah untuk melihat langit timur. Banyak pria terpesona dengan apa yang mereka lihat. Dari tempat matahari terbit, sebuah kereta perang berwarna emas ungu perlahan bergerak menuju kota. Seluruh badan kereta perang itu terbuat dari emas ungu dengan banyak permata yang disisipkan di dalamnya, tampak sangat mempesona. Di kereta perang itu berdiri dua wanita cantik yang mempesona, bahkan lebih mempesona daripada permata-permata itu. Bai Qiuq dan Bai Xiaosuang telah berganti pakaian dengan baju zirah yang lembut. Baju zirah yang dikenakan Bai Qiuq berwarna putih salju, sedangkan milik Bai Xiaosuang berwarna merah menyala. Baju zirah itu tidak menutupi seluruh tubuh mereka. Kaki mereka yang putih dan ramping, pinggang ramping, dan lengan mereka yang seperti gading terlihat. Bai Xiaosuang memegang busur silang merah di tangannya, tampak cerah dan waspada. Bai Qiuq memegang cambuk di tangannya, yang membuatnya tampak sangat lemah lembut alih-alih gagah berani. Satu merah, satu putih, satu aktif, satu tidak bergerak. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat banyak pria kehilangan akal sehat. Sekarang, ada dua dari mereka, bahkan yang identik. Banyak pemuda di kota Kaisar Yu merasakan detak jantung mereka berdetak lebih cepat tak terkendali, dan mereka benar-benar terpesona. Matahari terbit saat sinar matahari pagi bersinar terang. Bai Qiuq dan Bai Xiaosuang terbang dari timur seolah-olah mereka sedang menunggangi senja. Sinar matahari pagi tampaknya ada di sini khusus untuk si kembar. Bagi banyak orang, si kembar seperti peri yang turun dari surga, sangat menakjubkan. Banyak tuan muda keluarga Yu di kompleks keluarga itu merasa khawatir. Banyak dari mereka bahkan lupa identitas si kembar atau fakta bahwa mereka berasal dari Danau Pulau Seribu. Banyak tuan muda yang penasaran, mata mereka dipenuhi dengan keinginan, dan napas mereka menjadi lebih pendek. Ekspresi salah satu saudara kembar itu tenang seperti air, sementara yang lain penuh kegembiraan. Mereka mengangkat kepala dengan bangga, melirik wajah-wajah di tanah, seolah-olah mereka sedang mengamati rakyat mereka. Liu Yi berdiri di belakang mereka. Dia juga cantik, tetapi dia diabaikan saat ini seolah-olah dia hanyalah pembantu si kembar. Liu Yi sebenarnya berharap tidak ada yang memperhatikannya. Tubuhnya tegang karena dia gugup. Kereta perang itu perlahan mendekat dan tiba di tengah alun-alun. Bai Xiaosuang berkata sebelum Bai Qiuq sempat mengucapkan sepatah kata pun. Dia menangkupkan tinjunya di depan dada dan berkata, "Aku Bai Xiaosuang, murid keluarga Bai dari Danau Seribu Pulau. Bersama saudariku Bai Qiuq, aku di sini untuk menemui kepala keluargamu, Yu Huaxian. Tolong beritahu dia untuk kami." Kebisingan di kota berangsur-angsur mereda. Semakin banyak orang berkumpul di alun-alun. Tentu saja, tidak ada yang berani mendekat. Para pengintai keluarga Yu berkeliaran, menjelajahi segala hal, dan berusaha mengendalikan situasi. Kompleks keluarga Yu direbut dalam keheningan. Yu Huaxian tidak muncul. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua keluar dari keluarga Yu bersama beberapa prajurit dari alam abadi. Lelaki tua berambut putih itu memiliki ki dan energi yang kuat, jauh lebih kuat daripada Yu Feinong. Jelas, dia berada di peringkat yang sama dengan Bai Leng di puncak alam abadi. Yu Feinong mengikuti lelaki tua berambut putih itu. 6 prajurit alam abadi tampak tenang, tidak senang maupun marah. Sepertinya mereka tidak datang untuk menyambut si kembar. Orang tua berambut putih itu dengan santai menangkupkan tinjunya di depan dadanya dan berkata, "Namaku Yu Huaxian, kepala keluarga Yu. Bai Qiuq dan Bai Xiaosuang, kalian adalah mutiara Danau Seribu Pulau. Sudah lama aku tahu bahwa kalian berbakat dan cantik. Sekarang aku tahu bahwa itu benar." Yu Huaxian melanjutkan setelah jeda, "Apa yang bisa saya lakukan untuk kalian berdua, nona-nona, sekarang setelah kalian menempuh perjalanan jauh untuk sampai di sini? Jika kalian datang sebagai tamu, saya akan menyambut kalian atas nama keluarga Yu, dan saya mengundang kalian untuk masuk ke benteng untuk mengobrol." Sikap Yu Huaxian tidak dingin maupun hangat, tidak rendah hati maupun agresif.
Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang dikatakannya salah atau bahwa ia telah kehilangan keanggunan keluarga besar. Mengundang si kembar untuk masuk ke dalam benteng adalah untuk memberi mereka berdua jalan keluar yang mudah. Jika keduanya setuju, keluarga Yu akan memperlakukan mereka dengan baik. Tentu saja, Bai Qiu dan Bai Xiaosuang tidak datang ke sini untuk menjadi tamu. Jika mereka datang untuk bersenang-senang, mereka akan pergi ke kota bela diri langit, bukan ke kota Kaisar Yu. Bai Xiaosuang mendengus dingin dan berkata, "Tuan Yu, saya minta maaf, tetapi kami di sini bukan untuk menjadi tamu Anda. Kami di sini untuk meminta keadilan ditegakkan. Jika keluarga Yu membuat kami bahagia, kami akan masuk ke dalam keluarga Anda. Jika tidak, kami tidak akan pernah menginjakkan kaki di kota Kaisar Yu lagi." Mereka sebenarnya ada di sini untuk membuat masalah. Hati beberapa kepala keluarga Yu dipenuhi kekhawatiran, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Yu Huaxian tersenyum tipis dan berkata, "Keadilan? Keadilan macam apa yang kalian butuhkan? Kapan keluarga Yu pernah menyinggung kalian berdua?" "Tidak menyinggung." Bai Xiaosuang berkata dengan nada dingin, "Kepala keluarga mudamu hampir membunuh adikku di makam Raja Naga. Setelah leluhur kami mengetahui hal ini, dia mengirim kami ke sini untuk menanyakan bagaimana kamu ingin menghadapi ini. Apakah kamu ingin membiarkannya begitu saja? Apa gelombang?" Keluarga Yu dilanda kehebohan besar. Banyak orang yang marah. Yu Lingsu dibunuh oleh Luli di makam Raja Naga. Setelah Luli keluar, keluarga Yu ingin menangkapnya tetapi dihentikan oleh Bai Leng yang bahkan menghancurkan dua kepala keluarga Yu. Pada akhirnya, Yu Feijia dibunuh oleh seorang prajurit misterius yang kuat dari Danau Seribu Pulau. Hal ini telah merugikan keluarga Yu. Keluarga Yu tidak pergi untuk mempertanyakan Danau Pulau Seribu atau meminta keadilan. Bagaimana mungkin Bai Qiu dan Bai Xiaosuang ada di sini untuk mencela keluarga Yu di depan umum? Ini membingungkan antara yang benar dan yang salah, sangat tidak masuk akal. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa keluarga Yu hanyalah keluarga biasa yang bisa diganggu? Ekspresi Yu Feinong dan yang lainnya berubah menjadi lebih buruk, tetapi ekspresi Yu Huaxian tidak banyak berubah. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada seorang patriark di belakangnya yang hendak berbicara untuk menunggu. Kemudian dia melihat ke arah Bai Xiaosuang dan berkata, "Apakah kalian salah, nona-nona? Patriark keluarga kita meninggal di makam Raja Naga, dan pembunuhnya berasal dari Danau Seribu Pulau. Kemudian dua patriark keluarga kita terluka oleh Bai Leng. Yu Feijia meninggal di Danau Seribu Pulau. Dan kalian menginginkan keadilan dari kami? Biar aku yang bicara." Bai Qiu menepuk bahu Bai Xiaosuang dan Bai Xiaosuang melangkah mundur. Bai Qiu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum lembut, "Patriark Yu Huaxian, jangan coba-coba membingungkan kami. Aku ada di sana untuk melihat semuanya dan tidak ada yang lebih mengerti tentang masalah ini daripada aku. Yu Lingsu mencoba membunuhku di Gunung Raja Naga. Luli adalah pengawalku jadi dia membunuh Yu Lingsu untuk melindungiku. Kemudian, para prajurit keluargamu ingin membunuh Luli. Karena dia berasal dari keluarga Bai, Paman Leng hanya melakukan apa yang dia lakukan untuk melindungi kita. Paman Leng memiliki kesempatan untuk membunuh para leluhurmu, tetapi dia melanggar aturan yang merupakan tindakan yang hebat dari pihak kita. Mengenai kematian Yu Feijia, kita bahkan tidak tahu identitas prajurit misterius itu. Jika kau ingin membalas dendam, silakan saja dan cari dia. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Bai. Kau mengerti?" Nada bicara Bai Qiu lembut, alasannya jelas dan terorganisasi. Entah bagaimana orang-orang merasa yakin dengan kata-katanya, seolah-olah seorang wanita cantik dan lembut tidak akan berbohong. Kata-katanya menyebabkan keributan besar di kota. Apakah itu benar-benar terjadi seperti yang dikatakannya? Konyol. Yu Feinong tidak tahan lagi. Ia tersenyum karena marah dan berkata, "Nona Qiu, Andalah yang membuat kami bingung. Anda mengatakan Yu Lingsu mencoba membunuh Anda di Gunung Raja Naga? Ini hanya satu sisi cerita. Anda selamat, tetapi Yu Lingsu tidak. Ini fakta yang sulit. Tidak ada lidah perak yang dapat mengubahnya." Satu sisi. Bai Qiu tersenyum lembut. Kemudian dia tiba-tiba melihat ke arah kompleks keluarga Yu dan berteriak, "Adikku Lian pasti ada di sini saat ini. Silakan keluar dan temui kami." Bab 222, dia. Saudari Lian secara alami adalah Zilian. Sementara Bai Qiu dan Bai Xiaosuang adalah mutiara Danau Seribu Pulau, Zilian adalah mutiara Kerajaan Bela Diri Langit, nona muda nomor satu yang sangat pantas dan sumber inspirasi bagi banyak pria di sini. Desir. Zilian tidak dapat bersembunyi di halaman lagi sekarang setelah namanya disebutkan.
Dia terbang, dan sebuah kereta emas muncul di udara. Berdiri di atas kereta, Zilian memberi hormat kepada kedua saudari itu. Salam, saudari Kyuk dan Xia Suang. Yang dikenakan Zilian hari ini adalah gaun panjang berwarna biru muda. Sebuah pita sutra kuning diikatkan di pinggangnya, yang menonjolkan pinggangnya yang ramping. Rambut hitamnya disanggul dengan hiasan rambut kayu berwarna cian, halus dan cantik di saat yang bersamaan. Matanya yang cerah seolah dapat berbicara, menggerakkan hati semua orang yang memandangnya. Bai Kyuk dan Bai Xia Suang segera membalas sapaannya. Bai Kyuk berkata sambil tersenyum, "Saudari Lian, Anda tampak berseri-seri dan sangat cantik. Jadi luka Anda pasti sudah sembuh. Saudari Lian, apakah Anda masih ingat pertarungan di Gunung Raja Naga?" Zilian berkata sambil mendesah, "Tentu saja aku tahu. Bagaimana mungkin aku bisa lupa bahwa Tuan Muda Lu telah menyelamatkan hidupku?" "Ya, Suster Lian, Anda orang yang baik." Bai Kyuk mengangguk dan menatap Yu Huaxian, kepala keluarga Huaxian. Hari itu, Yu Lingsu dirasuki oleh iblis. Dia tidak hanya ingin membunuhku, dia bahkan hampir membunuh Suster Lian, Nyonya Ye Yuhan, Tuan Muda Ye Longyu, dan Tuan Muda Du Ziling. Yang ingin kukatakan adalah, jika Luli tidak membunuhnya, maka Yu Lingsu akan melakukan kesalahan besar dan keluarga Yu Mu akan dimusnahkan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh membenci Luli, kamu juga harus berterima kasih padanya. Apa? Kota itu penuh dengan suara-suara. Zilian tidak mengatakan apapun yang berarti dia setuju. Selain itu, Bai Kyuk menyebutkan bahwa Yu Huhan, Ye Longyu dan Du Zilian hampir mati. Bagaimana Bai Kyuk bisa mengada-ada? Keluarga Yu dapat menemukan semua orang itu untuk dikonfrontasi. Bai Kyuk tidak akan berbohong mengingat identitas dan statusnya. Jadi semuanya nyata. Yu Lingsu dirasuki oleh iblis di makam Raja Naga, mencoba membunuh Bai Kyuk dan Zilian, tetapi akhirnya dibunuh oleh Luli. Jadi Luli tidak melakukan kesalahan apapun selain menyelamatkan keluarga Yu? Itu benar. Jika Bai Kyuk, Zilian, Ye Yuhan dan Du Ziling semuanya mati karena Yu Lingsu, keluarga Yu akan dihancurkan oleh keluarga-keluarga dalam kemarahan mereka. Tidak boleh ada jiwa yang tersisa di seluruh kota Kaisar Yu. Yu Huaxian tidak tahu harus bereaksi bagaimana, begitu pula Yu Feinong. Zilian tidak pernah membagi informasi ini dengan keluarga Yu, begitu pula Ye Yuhan dan Du Ziling. Bagaimana keluarga Yu bisa tahu? Awalnya, keluarga Yu adalah pihak yang benar secara moral. Sekarang, situasinya terbalik. Keluarga Yu adalah pihak yang salah, yang membuat Yu Huaxian bingung harus berbuat apa. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah Zilian. Zilian datang untuk mewakili keluarga Zi. Awalnya, keluarga Yu mengira dia datang untuk membantu. Tanpa diduga, dia sekarang bersaksi untuk Bai Kyuk. Keluarga Yu tidak siap. Melakukan kesalahan berarti Bai Si dan yang lainnya bisa datang ke sini secara terbuka dan melawan keluarga Yu secara adil. Satu langkah yang salah bisa berarti berakhirnya keluarga Yu dan semua kekayaannya yang terkumpul selama 10.000 tahun. Melihat Yu Huaxian tidak mengatakan apa-apa, Bai Kyuk melanjutkan, "Patriark Yu, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Keluarga Yu harus memberi kami penjelasan, kan? Jika kamu tidak dapat membuat keputusan, maka biarkan patriark keluargamu keluar dan berbicara dengan kami. Penjelasan macam apa yang kamu butuhkan?" Suara seorang pria yang kuat bagaikan suara binatang buas terdengar dari kompleks keluarga Yu. Kemudian beberapa orang terbang keluar. Pria di garis depan melepaskan ki dan energinya yang kuat. Mereka terbang keluar dari kompleks keluarga Yu dan mendarat di depan Yu Huaxia dan yang lainnya. Yu Huaxian bagaikan raja binatang buas. Ia menatap Bai Kyuk dengan mata dingin dan berkata, "Cucuku sudah mati, begitu pula seorang kepala keluarga kita. 2 kepala keluarga telah musnah. Apalagi yang kau butuhkan? Apakah kau perlu memenggal kepalaku sebagai permintaan maaf? Aku di sini sekarang. Jika kau menginginkannya, datanglah dan ambillah." Kata-kata yang diucapkan oleh Yu Huaxian membuat seluruh kota menjadi suram, seolah-olah udara membeku. Para leluhur keluarga Yu diam-diam melepaskan niat membunuh mereka, siap untuk bertarung kapan saja. Sebenarnya mudah dimengerti. Namun, jalannya acaranya kacau, Yu Lingsu meninggal, dan keluarga Yu kekurangan 3 orang kepala keluarga. Mereka dipermalukan. Sekarang, Bai Kyuk dan Bai Xia Suang ada di sini untuk memarahi mereka. Dalam konteks ini, bahkan pria yang pemarah pun akan marah. Haha, Bai Kyuk tetap tenang. Bai Xia Suang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan,
sebaliknya, wajahnya yang cantik menunjukkan kemarahan. Bai Qiu dengan tenang menatap Yu Huashen dan berkata, "Kau sangat mengesankan, kepala keluarga Yu. Apakah kau pikir keluarga Bai dapat diganggu dengan mudah?" Desir. Sebuah detonator sinyal terbang ke langit dan meledak di udara, indah seperti kembang api yang mekar. Swish, swish, swish. Dari gunung di sebelah selatan kota Kaisar Yu, terbang 12 prajurit dan 11 roda takdir 7 warna muncul. 11 prajurit mendarat di roda takdir, sementara seorang tetua beralis putih terbang di atas langit. Sebelum dia mendekat, ki dan energinya yang ganas menyerang wajah semua orang, menimbulkan ketakutan di kedalaman jiwa orang-orang yang tinggal di kota itu. "Kepala keluarga Yu, kamu sungguh mengesankan." Tetua beralis putih itu terbang ke kota. Dia berdiri di udara, tertawa dingin dan berkata, "Bahkan patriark keluarga kita takut untuk meneriaki Nona Qiu dan Nona Xiaoshuang seperti ini. Kau orang yang berani, bukan? Ayo, teriaklah padaku. Biarkan aku melihat apa yang keluarga Yu mampu lakukan." Perut Bai Si menyala saat manik 9 warna muncul yang hanya seukuran jari. Namun, begitu manik itu muncul, dunia seolah menghilang. Perhatian semua orang tertuju pada manik itu. Manik kehidupan. Untuk mencapai alam bangsawan, seorang prajurit harus memadatkan 9 roda takdir menjadi manik kehidupan yang merupakan representasi dari alam bangsawan. Bai Si yang menunjukkan manik kehidupannya pada dasarnya adalah demonstrasi kekuatannya. Jika Yu Huashen tidak berhati-hati dengan kata-katanya sekarang, kota Kaisar Yu akan bersimbah darah hari ini. "Bai Si, prajurit kami yang terhormat." Zilian mulai gelisah. Dia tidak khawatir tentang hidupnya sendiri karena Bai Si tidak akan menyakitinya. Dia ada di sini untuk bermeditasi agar tidak membiarkan perkelahian itu terjadi. Dia mengambil kendali kereta perangnya dan terbang ke tengah alun-alun. Dia membungkuk kepada Bai Si dan berkata, "Salam. Saya di sini untuk menengahi masalah ini atas nama keluarga Zi. Perjanjian antara Danau Pulau Seribu dan 3 keluarga kerajaan telah berlaku sejak lama dan kami telah rukun selama beberapa tahun. Tolong jangan berperang karena masalah sepele seperti ini. Jika tidak, orang-orang akan terjerumus ke dalam jurang penderitaan." Bai Si melirik Zilian tanpa berkata apa-apa. Zilian harus membungkuk kepada Bai Qiu dan berkata, "Kakak Qiu, aku tahu mengapa kau ada di sini. Bagaimana kalau aku bicara di tengah jalan dan mari kita ubah permusuhan menjadi persahabatan?" Yang diinginkan Bai Qiu adalah kata-kata ini. Dia berkata dengan penuh tekad, "Saudari Lian, jika dia baik-baik saja, kita bisa melupakannya. Jika dia meninggal, kota Kaisar Yu akan merasakan darah dia." Sementara banyak orang bingung, Zilian dan keluarga Yu mengerti. Tentu saja dia merujuk pada Luli. Tujuan perjalanan Bai Qiu adalah untuk menyelamatkan Luli. Dia datang ke kota Kaisar Yu untuk mengutuk keluarga Yu sekaligus melindungi Luli. Zilian menatap Yu Huashen dan memohon padanya, "Kepala keluarga Yu, aku mohon padamu. Bisakah kau melakukannya?" Mata Yu Huashen berkedip-kedip. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Yulun, sampaikan pesanku dan selamatkan nyawa anak itu." Yulun tidak bergerak. Dia berkata dengan getir setelah semua orang menoleh untuk melihatnya, "Kurasa sudah terlambat sekarang. Aku mendapat berita waktu untuk membakar 1 batang dupa yang lalu dari Kabupaten Wuling bahwa perkelahian telah terjadi di sana. Bahkan jika ada seorang pejuang kuat dari alam abadi keluarga Bai di sana, aku telah membuat pengaturan lain. Anak itu mungkin sampah." Sebelum Yulun sempat menyelesaikan perkataannya, Bai Si berteriak, "Kali ini hanya ada 12 prajurit dari keluarga Bai dan kita semua ada di sini. Kapan kita mengirim orang ke sana?" Swish, swish, swish gelombang. Ekspresi Bai Qiu, Bai Xiaoshuang dan Zilian berubah. Wajah Liu Yi menjadi sepucat salju. Bab 223, seorang pria lemah mengguncang dunia. Di suku Dilong, Luli dan si bungkuk Tian juga merasa hidup mereka akan berakhir. Ada 2 prajurit dari alam roda takdir, dan salah satu dari mereka memiliki roda takdir 2 lapis. Mereka jauh lebih kuat daripada Tian si bungkuk. Jika hanya ada satu dari mereka, Tian si bungkuk dapat bertahan untuk sementara waktu dan Luli dapat memanfaatkan waktu itu untuk melarikan diri. Lari gelombang. Apapun yang akan terjadi, Luli tidak akan membiarkan dirinya terjebak di sini tanpa perlawanan apapun. Luli mengambil keputusan dan bergegas untuk memasukkan tubuh paman keenamnya ke dalam cincin interspasialnya dan mulai berlari seperti orang gila menuju suku Dilong. Dia berteriak kepada Tian si bungkuk, "Tian si bungkuk, larilah sendiri. Jika aku akan mati, aku akan melarutkan jejak di jimat giok itu."
Tian si bungkuk mendengarkan. Ia segera melepaskan roda takdirnya dan terbang ke arah lain. Ia tahu bahwa para prajurit keluarga Yu ada di sini untuk membunuh Luli. Jika salah satu dari kedua prajurit itu mengejar Luli, peluangnya untuk selamat akan jauh lebih besar. Apa yang dia duga benar. Kedua prajurit itu berpisah. Prajurit roda takdir 2 lapis terbang menuju si bungkuk Tian, sementara yang satu lagi menuju suku Dilong untuk memburu Luli. Luli merasakan emosinya bergejolak kuat di dalam hatinya setelah kembali ke suku Dilong dan melihat benteng batu yang sudah dikenalnya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan emosional dengan suku itu sekarang, dia lahir dan dibesarkan di sini. Suku itu kosong. Banyak benteng batu telah runtuh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti di masa lalu. Suku itu kini menjadi sebidang tanah tandus. Luli tidak punya waktu untuk bernostalgia. Dia melewati benteng-benteng batu secepat yang dia bisa. Dia begitu mengenal suku itu sehingga dia dengan mudah menyeberangi suku itu dan pergi ke gunung di belakang. Ada hutan lebat di sana, dan itu adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Dia telah bercocok tanam di gunung selama 7 tahun, dan dia tahu setiap jalan dan gua di gunung itu. Jika dia ingin hidup, dia harus masuk ke terowongan rahasia dan menyelinap keluar dari gunung melalui terowongan itu. Tentu saja, bahkan jika dia bisa keluar dari gunung, Luli tidak yakin dia bisa selamat. Lagi pula, dia sedang dikejar oleh seorang pendekar dari alam roda takdir. Dibandingkan dengan lawannya, kecepatannya tidak ada apa-apanya. Desir, roda takdir 7 warna melesat mendekat. Sebelum mendekati Luli, seberkas cahaya pedang menembus langit ke arah Luli. Dia tidak menoleh untuk melihat. Dia berguling di tanah karena naluri ke arah kiri dan berjalan menuju hutan. Ledakan. Tempat Luli awalnya terkena sinar cahaya pedang begitu keras sehingga tanah meledak dan debu beterbangan di mana-mana. Sebuah retakan dalam muncul di tanah. Ledakan, dentuman gelombang. Luli berlari di hutan dengan putus asa. Namun, sinar cahaya pedang terus menghampirinya dan pohon demi pohon ditebang. Luli menggunakan apparition dan 10 bayangan dihasilkan yang memengaruhi penilaian prajurit di ekornya. Kalau tidak, dia akan mati setelah serangan beruntun itu. Haha, seorang prajurit setengah baya dari alam roda takdir berdiri di udara dan tertawa dingin. Dia menatap bayangan Luli dan bagaimana dia berlari liar di hutan, menghindari serangannya. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Bagi pejuang alam roda takdir, Luli tidak berbeda dengan seekor hamster. Bahkan jika hamster kecil itu memiliki beberapa cara, satu-satunya takdir yang menunggunya adalah kematian. Seorang prajurit di tahap akhir alam laut roh menuju alam roda takdir adalah orang yang besar bagi seorang anak. Tidak, seharusnya dia masih bayi. Oleh karena itu, prajurit itu tidak terburu-buru untuk membunuh Luli. Sebaliknya, dia terus melepaskan satu demi satu sinar cahaya pedang. Dia ingin melihat Luli berjuang sebelum ajal menjemputnya seperti seekor monyet, membiarkan Luli melihat secercah harapan dan kemudian membuatnya tenggelam dalam keputusasaan. Desir. Luli telah mendekati kecepatan tercepatnya saat 10 bayangan mengikutinya. Dia tidak memperhatikan jalan di depannya, tetapi pada prajurit alam roda takdir, yang berfokus pada setiap gerakan prajurit itu. Swish gelombang. Sinar cahaya pedang lain muncul di udara. Luli buru-buru berguling ke tanah sebentar dan bangkit untuk berlari. Ledakan. Sinar cahaya pedang menghancurkan batu besar menjadi berkeping-keping. Kerikil menari-nari, debu beterbangan dan menutupi separuh langit. Suara ledakan bergema di hutan, membuat banyak binatang kecil berlarian tak terkendali. Ini dia. Mata Luli berbinar. Di depannya ada sebuah lembah dengan sebuah kolam di dalamnya. Di atas kolam itu tergantung sebuah air terjun seperti galaksi. Luli pernah memurnikan tubuhnya di air terjun selama 7 tahun. Dia sangat mengenal tempat ini. Dia juga tahu bahwa ada sungai bawah tanah di bawah kolam yang dapat mengarah ke bagian belakang gunung. Plop gelombang. Tanpa ragu-ragu, Luli melompat ke dalam kolam dan bergegas menuju sungai bawah tanah dengan kecepatan penuh. Hah! Pria parubaya dari alam roda takdir di udara akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Dia mencibir dan berkata, sekarang saatnya mengakhiri permainan. Dia melompat turun dari langit. Roda takdir 7 warna berubah menjadi aliran cahaya dan menghantam kolam. Dia ingin menghancurkan gunung itu. Ledakan. Dengan suara yang menggetarkan bumi, gunung itu tampak hancur berkeping-keping. Air di kolam itu terciprat keluar dan menguap menjadi kabut. Dinding yang mengelilingi air terjun itu pecah. Di tengah gunung muncul retakan besar.
Air terjun itu pun menghilang, kabut pun membubung tinggi, menutupi bumi dan langit. Roda takdir sebesar piring besar menghantam dasar air terjun dan mengejar Luli. Aku dikutuk. Luli masih dalam perjalanan menuju sungai bawah tanah ketika ia menyadari air telah menguap dan gelombang ki dan energi yang luar biasa menyelimuti dirinya. Pada saat itu, ia merasakan langit turun ke arahnya dan mencoba menghancurkannya menjadi debu. Roda takdir itu dipadatkan oleh banyak material langka, sekeras artefak Suan kelas surga, yang praktis tidak bisa dihancurkan. Liu Rufeng meninggal karena roda takdir. Jika roda takdir dapat membunuh seorang pejuang alam kolam jiwa dengan mudah, bagaimana Luli bisa bertahan hidup? Si putih kecil, larilah. Larilah sejauh-jauhnya. Jika aku bisa bertemu denganmu di kehidupan yang lain, aku akan mencarikanmu makanan yang paling lezat. Kecepatan roda takdir terlalu tinggi bagi Luli untuk melarikan diri. Dia melemparkan Little White dari lengan bajunya dan berteriak padanya. Dia sendiri mengayunkan Mighty Heaven Halberd-nya tinggi-tinggi, mencoba mengguncang dunia meskipun dia hanya manusia yang lemah. Berdecit gelombang. Little White kembali dan melesat di atas kepala Luli dalam wujud putih yang kabur. Tanpa diduga, ia ingin menahan hantaman roda takdir untuk Luli. Si putih kecil, apakah kamu sudah gila? Lari. Luli berteriak putus asa. Namun, Little White bergegas ke roda takdir tanpa ragu sedikit pun. Ia bahkan membuka mulut kecilnya dan menggigit roda takdir 7 warna yang besar itu. Hah! Tepat pada saat itu, tubuh Luli bergetar seperti dia melihat hantu di siang bolong. Dia melihat si putih kecil menggigit lubang dari roda takdir 7 warna dan si putih kecil masuk ke dalamnya. Apa? Bagaimana? Luli gemetar. Jakunnya bergerak naik turun. Dia menatap lubang di roda takdir 7 warna, merasa telah menyaksikan hal paling absurd di dunia. Dia tahu gigi Little White tajam. Tapi apa itu roda takdir? Benda yang dipadatkan oleh banyak material langka, sekeras artefak Suan kelas surga. Prajurit biasa tidak bisa mematahkan roda takdir. Di bawah tebing api penyucian, Bai Leng mematahkan roda takdir dengan satu gerakan. Namun, Bai Leng berada di puncak alam abadi. Terlebih lagi, Bai Leng menggunakan keahliannya dengan garis keturunan tingkat ke-7. Sekarang, si putih kecil mematahkan roda takdir hanya dengan giginya. Ledakan. Roda takdir masih terus bergerak ke arah Luli. Meski begitu, cahaya 7 warna itu semakin redup. Saat hanya sekitar 10 kaki di atas kepala Luli, cahaya itu berhenti tanpa jejak cahaya sedikit pun. Hah! Puff! Alam roda takdir masih melayang di udara. Di sana, dia menjerit memilukan, memuntahkan darah, memutar matanya, dan jatuh. Dia pingsan. Roda takdir adalah esensi dari seorang pejuang. Jika roda itu hancur, maka kehidupan pejuang itu akan terkuras habis dan akan menderita luka yang parah. Little White menggerogoti lubang di alam roda takdir, menyelinap masuk, menggigit, dan memakannya telah menghancurkan roda takdir sang prajurit yang sungguh mengejutkan. Vitalitas sang prajurit terluka, dan ia pingsan karena ia dicabik-cabik dengan keras. Luli, yang berdiri di dalam kolam, tercengang. Dia tersadar setelah waktu yang lama dan berkata, neraka. Bab 224, harga tertinggi. Desir. Sementara Luli masih bingung, si putih kecil telah keluar dari lubang roda takdir. Mata kecilnya dipenuhi rasa puas seakan-akan bahan-bahan di roda takdir itu lezat. Aku akan pergi melihatnya. Mengingat tangisan menyedihkan prajurit itu, Luli bergegas keluar bersama Little White. Dia mengayunkan Mighty Heaven Halberd-nya untuk memecahkan tanah dan kerikil lalu keluar dari kolam. Bagus. Prajurit alam roda takdir pingsan dan tergeletak di tanah. Darah masih keluar dari mulutnya. Luli sangat gembira. Dia melangkah mendekat dan menghantam kepala prajurit itu dengan kuat menggunakan tombaknya. Ledakan. Kepala prajurit itu meledak. Luli menatap tubuh di depannya, merasa seperti sedang bermimpi. Dia menatap Little White dan bertanya, Little White, bagaimana kamu bisa mematahkan roda takdir? Roda takdir. Berdecit gelombang. Little White mengangkat kepalanya dengan bangga dan mencicit dengan nada meremehkan. Ia memberitahu Luli tanpa kata-kata bahwa menghancurkan roda takdir bukanlah apa-apa. Ledakan. Dari utara terdengar beberapa suara ledakan teredam yang mengejutkan Luli. Ia segera mengumpulkan senjata prajurit alam takdir dan bergegas ke utara bersama si putih kecil. Dalam perjalanan, Luli bertanya, si putih kecil, bisakah kau menghancurkan semua roda takdir? Berdecit gelombang. Little White mengangguk yakin. Dengan senyum di wajahnya,
Taringnya terlihat dan cahaya dingin memantul darinya. Mata Luli menyala. Senjata terkuat dari seorang prajurit alam roda takdir adalah roda takdir, hal terpenting bagi para prajurit. Begitu ini rusak, kehidupan seorang prajurit akan sangat terpengaruh dan kemudian Luli dapat mengambil nyawa prajurit itu dengan mudah. Jika Little White dapat mematahkan roda takdir dengan mudahnya, maka saat seorang pejuang seperti itu melepaskan roda takdirnya, pada dasarnya ia sedang mencari kematiannya sendiri. Luli berlari ke arah utara dengan kecepatan penuh, karena takut si bungkuk Tian akan terbunuh. Selain itu, ia ingin sekali menguji kemampuan si putih kecil. Jika si putih kecil benar-benar bisa melakukannya, maka Luli akan mampu mengakhiri hidup para pejuang alam takdir sesuka hatinya. Setelah 3 mil, Luli akhirnya bisa melihat si bungkuk Tian bertarung melawan prajurit alam roda takdir lainnya. Roda takdir keduanya saling berbenturan, dan kedua prajurit itu terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Jelas, si bungkuk Tian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan mengalami banyak serangan. Setiap kali roda takdir bersentuhan, wajah si bungkuk Tian akan menjadi lebih pucat. Roda takdir adalah esensi seorang pejuang. Lawannya adalah roda takdir berlapis 2. Jadi bagaimana mungkin si bungkuk Tian, yang hanya memiliki roda takdir berlapis 1, bisa menjadi lawan yang sepadan? Luli menyelinap mendekati 2 roda takdir. Setelah sampai, dia melompat, lalu mengayunkan halberd langit perkasa ke roda takdir berlapis 2 itu. Hah! Prajurit kuat yang sedang melawan si bungkuk Tian segera menyadari keberadaan Luli. Awalnya, dia tertegun. Kemudian dia mengendalikan roda takdirnya untuk menghantam Luli dengan jijik. Roda takdir tidak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin roda itu bisa rusak oleh senjata di tangan Luli? Konyol. Tentu saja, sekarang Luli sedang mencari kematian, dia akan memberinya bantuan. Desir. Kecepatan roda takdir terlalu cepat. Luli melihat seberkas cahaya 7 warna melintas dan roda takdir hendak menghantamnya. Dia segera melompat ke tanah, berteriak kepada si putih kecil sambil menunjuk roda takdir. Si putih kecil, saatnya tampil. Little White bergegas menuju roda takdir dengan cepat. Ia meraih roda takdir dan mencakarnya dengan keras. Ia dengan mudah menempel pada roda takdir dan menggigitnya. Tak lama kemudian, sebuah lubang muncul dan Little White menyelinap masuk. Apa itu? Ah! Di kejauhan, prajurit itu berteriak ketakutan. Roda takdir memiliki hubungan spiritual dengannya sehingga dia dapat dengan jelas merasakan apa yang terjadi di roda takdir. Setelah teriakan menyedihkan itu, dia mengendalikan roda takdir untuk kembali, mencoba menyimpannya ke dalam tubuhnya lagi. Namun, Little White terlalu cepat. Ia pernah berhasil menggigit artefak Suan yang terbengkalai dengan beberapa bagian. Little White menggerogoti sesuka hatinya di dalam roda takdir yang cahayanya padam, simbol bahwa roda takdir terus-menerus dirusak. Ledakan. Sebelum roda takdir terbang kembali, roda itu hancur total dan jatuh ke tanah. Debu beterbangan di mana-mana. Puff gelombang. Prajurit alam roda takdir itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Si bungkuk Tian, di sisi lain, tercengang. Dia melirik ke arah prajurit alam roda takdir, lalu roda takdir di tanah, seolah-olah dia telah melihat neraka. Apa yang kau lakukan di sana? Pergi dan bunuh dia. Teriakan marah Luli membuat si bungkuk Tian kembali sadar. Dia segera mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala prajurit itu. Melihat kepala yang berguling-guling di tanah, si bungkuk Tian masih merasa sedang bermimpi. Ia mengira kali ini ia akan mati tanpa pertanyaan. Ia bukanlah lawan yang sepadan bagi prajurit ini, dilihat dari kecepatan atau kemampuan bertarungnya. Beberapa kali, ia mencoba melukai pria ini dengan putus asa untuk melihat apakah ia bisa ditemani dalam perjalanannya menuju alam baka. Ia telah kehilangan semua harapan. Ia tidak menyangka bahwa ia bisa merasakan aroma kehidupan dalam situasi seperti ini. Diselamatkan saja sudah cukup untuk mengejutkan si bungkuk Tian, belum lagi yang menyelamatkannya adalah Luli yang berada di tahap akhir alam laut roh. Luli dengan mudah menghancurkan roda takdir lawannya. Ini sungguh konyol. Itu telah mengubah pandangan Tian si bungkuk tentang Wu Dao. Suara mendesing. Little White keluar dari roda takdir dan terbang ke bahu Luli. Ia mengangkat kepalanya, menunggu pujian dari Luli. Bagus sekali, Little White, aku sangat mencintaimu. Mata Luli dipenuhi dengan gairah dan kegembiraan. Dia memeluk Little White dan menciumnya. Binatang kecil ini sangat menakjubkan. Ia bahkan dapat menghancurkan roda takdir. Tian si bungkuk menatap Luli dengan gembira dan binatang kecil yang lucu itu dan akhirnya dia mengerti.
Jadi itu bukan cara yang diambil oleh Luli. Itu adalah kontribusi binatang kecil itu. Desisan. Si Bungkuk Tian mengambil roda takdirnya. Ia berjalan ke roda takdir yang hancur di tanah, membaliknya, dan melihat lubang besar di sana. Semua urat nadinya pecah. Si Bungkuk Tian terkejut. Ia memiliki salah satu roda takdir dan ia sangat mengerti bahwa jika urat nadinya terputus, roda takdir akan pecah dan prajurit pemiliknya akan mengalami koma. Dia sekali lagi menatap Little White. Kali ini, dia pikir dia telah melihat seekor binatang buas. Little White bertubuh kecil tetapi dia bahkan lebih mengerikan daripada binatang suan tingkat tinggi. Kerusakan pada Fate Dwelling akan membuat seorang prajurit menderita lebih dari kematian. Si Bungkuk Tian menelan ludah dan bertanya, "Tuan, apa spesies hewan peliharaan Anda? Apakah itu binatang purba?" "Aku tidak tahu." Luli menggelengkan kepalanya tanpa memberikan penjelasan terlalu banyak. Dia sendiri tidak tahu banyak tentang asal-usul Little White. Binatang kecil ini sangat aneh. Tidak mungkin itu adalah binatang biasa. Dulu, dia dan Liu Yi menduga bahwa Little White adalah binatang suan tingkat ketiga. Sekarang, dia yakin bahwa tingkatnya pasti setidaknya keempat atau kelima. Menguasai. Si Bungkuk Tian menatap si putih kecil dan berkata dengan serius, "Jangan biarkan orang lain tahu tentang binatang ini atau dia akan direnggut darimu." Binatang ini sangat menakjubkan. Ketika dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi lebih kuat dan dapat bertarung melawan banyak prajurit dari alam roda takdir dan alam abadi. Prajurit manapun yang berani menunjukkan roda takdirnya akan mati. Tentu saja Luli tahu ini. Penyebutan prajurit alam abadi membuat Luli mengerutkan kening. Dia memikirkannya sejenak dan tatapan dingin muncul dari matanya. Dia berkata, "Pergilah, ayo kita pergi ke Kabupaten Wuling dan aku ingin menenggelamkan keluarga Bu dalam pertumpahan darah." Hah? Si Bungkuk Tian menatap Luli lagi seperti orang bodoh. Mereka baru saja lolos dari kematian dan sekarang mereka harus menyelinap kembali ke Danau Pulau Seribu. Luli, si idiot ini, ingin pergi ke Kabupaten Wuling. Apakah dia khawatir perjalanan ini tidak mengasyikkan sejauh ini? Atau apakah dia berpikir bahwa hidup ini terlalu membosankan? Apa yang kamu takutkan? Luli menatap Tian si Bungkuk dengan jijik dan berkata, "Pasti tidak ada prajurit alam abadi di dekat sini atau mereka pasti sudah ada di sini. Kita sudah lama di sini tetapi masih belum ada prajurit yang kuat. Itu berarti Kabupaten Wuling tidak memiliki banyak prajurit yang kuat. Bahkan jika ada prajurit alam abadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan si putih kecil di sini. Ayo dan terbang secepat yang kita bisa. Keluarga Bu lebih unggul dari si jahat. Aku akan membuat mereka membayar harganya, harga tertinggi." Bab 225, Pertumpahan Darah di Wilayah Wuling. Apa yang ada dalam pikiran Luli sama sekali berbeda dengan apa yang dipikirkan Tian si Bungkuk. Karena pada dasarnya dia telah memenangkan hidupnya, dia tidak apa-apa untuk mengambil risiko. Dia harus membiarkan keluarga Bu membayar dengan darah dan membiarkan keluarga Yu merasakan kemarahannya. Keluarga Yu telah mengirim begitu banyak orang untuk membunuhnya, dan keluarga Bu membunuh setiap orang dari suku Dilong, bahkan menggali kuburan kakeknya dengan sangat gila. Sejauh yang dia tahu, pasti tidak ada prajurit alam abadi di dekat sini atau di Kabupaten Wuling. Meskipun Luli tidak tahu alasannya, tetapi jika memang ada, dia dan si Bungkuk Tian pasti sudah lama mati. Prajurit yang kuat itu tidak mungkin bisa mengalihkan semua prajurit alam abadi dan melawan mereka semua. Wilayah Wuling tidak jauh dari sini. Dengan kecepatan maksimalnya, si Bungkuk Tian dapat membawa mereka ke sana dalam waktu 1 jam dengan roda takdirnya. Dalam rentang waktu yang begitu singkat, jika beberapa prajurit alam abadi mengejarnya, Luli dan si Bungkuk Tian tidak akan dapat keluar tepat waktu. Mereka mungkin juga pergi dan membalas dendam. Atas perintahnya, Tian si Bungkuk tidak berani bertindak sebaliknya. Dia mengeluarkan roda takdirnya dan terbang menuju Kabupaten Wuling bersama Luli. Tak lama setelah mereka pergi, dari gunung di kejauhan, muncul seorang pria. Ia mengenakan jubah hitam. Hanya matanya yang terlihat. Dia melihat roda takdir yang rusak di tanah dan seorang prajurit keluarga Yu yang sudah mati. Di matanya, ada tanda-tanda keterkejutan. Dia berkeliling di sekitar sana dan menemukan mayat lain dan roda takdir yang rusak di lembah. Dia melihat beberapa kali dan berbicara dengan suara kasar, seperti ayah, seperti anak. Putra Luren Huang benar-benar bukan orang yang tidak berguna. Suara mendesing. Setelah berkata demikian, lelaki berjubah hitam itu melesat ke arah Kabupaten Wuling dengan kecepatan yang mengerikan. Ia bahkan lebih cepat dari roda takdir Tian si Bungkuk.
Titik titik titik. Swish gelombang. Si bungkuk Tian yang terbang ke daerah Wuling membuat banyak pengintai di sepanjang jalan khawatir. Luli meminta si bungkuk Tian untuk bergerak dan membunuh setiap pengintai yang dilihatnya dengan energi suanya. Kecepatan roda takdir begitu cepat sehingga hanya dalam waktu 2 batang dupa terbakar, wilayah Wuling sudah berada dalam pandangan mereka. Ada banyak prajurit berbaju besi coklat berdiri di tembok kota. Mereka mengira yang datang adalah prajurit keluarga Yu sehingga mereka tidak mempermasalahkan fakta bahwa roda takdir terbang ke arah mereka. Ketika roda takdir sudah cukup dekat, para prajurit menyadari bahwa roda ini tidak dikenal oleh mereka. Mereka tidak dapat mengenalinya. Seketika, seorang pemimpin tim berteriak, "Siapa itu?" Daerah Wuling sedang memberlakukan jam malam. "Silakan ambil jalan lain." Suara mendesing. Dari dalam daerah itu, roda takdir membubung ke langit yang berlapis 3. Prajurit setengah baya itu melirik dengan mata seterang listrik. Dia berteriak setelah beberapa kali melihat Luli dan si bungkuk Tian. Posisi siap. Swish, swish, swish gelombang. Dari banyak tempat, satu demi satu prajurit berdatangan. Banyak orang terbang ke kota, berjaga-jaga terhadap kemungkinan bahaya. Satu demi satu busur panah disiapkan, diarahkan ke Luli dan si bungkuk Tian. Tombak langit perkasa muncul di tangan Luli. Ia menunjuk ke arah prajurit setengah baya yang kuat dengan roda takdir 3 lapis dan berkata, "Apakah kau seorang pria dari keluarga Yu? Di mana kepala keluarga dari keluarga Bu? Apakah kau membunuh orang-orang di suku Dilong? Apakah kau orang-orang yang menggali kuburan kakekku?" Itu Luli, bunuh. Niat membunuh melonjak di mata prajurit roda takdir 3 lapis itu. Dari kompleks keluarga Liu yang lama, banyak roda takdir membubung ke langit. Seorang lelaki tua dengan ekspresi mengerikan berkata, "Aku adalah kepala keluarga dari keluarga Bu. Aku sendiri yang menggali kuburan kakekmu. Semua orang dari suku Dilong juga tewas di tanganku. Luli, ada jalan keluar yang mudah dan kau telah meninggalkannya demi jalan keluar yang sulit. Semua orang dengarkan, jika kau dapat membunuh Luli, kau akan diberi hadiah." Oke. Luli tersenyum dan si bungkuk Tian merasa lega. Benar-benar tidak ada prajurit alam abadi di daerah itu. Hanya ada 2 prajurit di alam roda takdir. Jika mereka bisa membunuh keduanya, membuat daerah Wuling berlumuran darah akan menjadi hal yang mudah. Si bungkuk Tian, keluarkan roda takdirmu dan dekati dia. Lalu, segera menjauh. Luli berbisik ke telinga si bungkuk Tian. Mata Tian dipenuhi semangat. Prajurit itu berada di puncak alam roda takdir. Jika roda takdirnya bisa dirusak, maka pengalaman itu akan mengasyikkan. Desir. Mengambil alih kendali roda takdirnya, Tian si bungkuk meluncur dan menghindari semua anak panah yang berterbangan di sekitarnya. Prajurit di puncak alam roda takdir itu menertawakan mereka. Ia terbang mendekat dan roda takdir 3 lapis itu menghampiri Luli dan Tian si bungkuk dengan kecepatan tinggi dan aura yang mengesankan, siap menghancurkan keduanya menjadi berkeping-keping. Hancurkan. Ketika roda takdir 3 lapis itu sudah cukup dekat, Luli menebasnya dengan Mighty Heaven Halberd miliknya. Sebuah bayangan putih melesat, mendarat di roda takdir dan langsung menggigitnya. Prajurit di puncak alam roda takdir adalah Yu Yang. Yang lain tidak dapat melihat Xiao Bai dengan jelas, tetapi dia dapat melihatnya. Ada firasat buruk yang merayapi hatinya. Benda apa itu? Melihat si putih kecil memecahkan roda takdir dan masuk ke dalamnya, Yu Yang gemetar. Dari lubuk hatinya muncul perasaan takut. Kemudian ketika dia melihat cahaya padam di roda takdir, dia setengah mati ketakutan. Desir. Dia segera mengendalikan roda takdirnya untuk menerbangkannya kembali, tetapi sudah terlambat. Cahaya 7 warna dari roda takdir meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat roda takdir kembali kepadanya, keadaannya suram. Puff gelombang. Dia mundur, darah mengucur dari mulutnya, dan roda takdirnya menghantam tanah, mengejutkan para prajurit keluarga Bu. Ledakan. Roda takdir yang begitu besar mendarat di tanah dan menghancurkan benteng batu serta menghancurkan 2 prajurit hingga tewas. Kemudian Yu yang juga jatuh ke tanah. Ia berguling-guling, masih dalam keadaan koma. Tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Kesunyian, keheningan meliputi tempat itu, keheningan total. Banyak orang menatap roda takdir yang besar, lalu menatap Yu yang digenangan darah, ketakutan. Banyak dari mereka masih tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Yang mereka lihat hanyalah Yu yang melepaskan roda takdir dan membuatnya terbang kembali. Hal berikutnya adalah roda itu hancur bersama Yu Yang. Kendalikan roda takdirmu dan mari jemput si putih kecil.
Luli tidak membuang waktu. Ia langsung memberi perintah kepada si Bungkuk Tian. Wajah si Bungkuk Tian memerah karena kegembiraan dan ia sangat gembira. Ia langsung mengendalikan roda takdir untuk terbang turun sementara Luli berteriak, "Putih kecil." Desir. Little White terbang keluar dari roda takdir dan masuk ke lengan Luli. Luli melompat dari roda takdir Tian si Bungkuk, lalu mengayunkan Mighty Heaven Halberd-nya ke kepala Yu Yang. Ledakan. Kepala Yu Yang retak. Suara teredam itu tidak keras, tetapi menggetarkan jiwa semua orang di keluarga Bu seperti sambaran petir. Banyak orang gemetar ketakutan. Keluarga Bu tidak akan pernah lepas dari masalah sekarang setelah Yu Yang meninggal di Kabupaten Wuling. Sebenarnya, setelah hari ini, apakah masih ada keluarga Bu? Luli. Ini Luli yang datang dari daerah Wuling? Banyak orang merasa sulit untuk mempercayainya. Selain itu, Luli baru berada di tahap akhir alam laut roh, tetapi dia telah membunuh Yu Yang, seorang prajurit di puncak alam roda takdir dengan satu ayunan tombaknya. Tongkang. Tanpa jeda, Luli terbang kembali ke roda takdir si Bungkuk Tian. Ia menatap kepala keluarga Bu dan berkata, "Karena kesalahan yang kau buat, keluarga Bu tidak akan ada lagi setelah hari ini. Mohon maafkan leluhurmu di dunia bawah." Suara mendesing. Si Bungkuk Tian mengendalikan roda takdir untuk terbang ke kepala keluarga Bu. Wajahnya membiru karena takut. Setelah ragu-ragu sejenak, di luar dugaan semua orang, dia mengendalikan roda takdirnya untuk terbang ke kejauhan tanpa jeda. Hanya dalam sekejap mata, dia keluar dari daerah Wuling. Menguasai. Tian si Bungkuk menatap Luli yang berkata setelah dia mengambil keputusan, "Sudahlah. Biarkan dia hidup untuk saat ini. Sekarang, bunuh semua prajurit keluarga Bu, semuanya." Pada saat itu, banyak prajurit keluarga Bu yang mengenakan baju besi berwarna coklat tampak pucat. Si Bungkuk Tian menerbangkan roda takdir ke bawah untuk memulai pembunuhan massal. Raungan gelombang. Luli mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi ke arah tempat para prajurit keluarga Bu berkumpul. Kemudian, dia melompat turun dari roda takdir. Pembantaian berdarah pun dimulai. Bersambung.